Eh, dari awal Pak Jamal ya. Nah, coba al-mufradat itu. Nah, ini dia. Ya. Amma yatasaalun ai an ayyi syai'in yas'alu ba'du ahli Makkah ba'du. Amma yatasaalun artinya tentang apaan gitu yang sedang mereka pertanyakan. Maksudnya mereka penduduk Mekah satu sama lain. Wa maknal istifham tafkhimu sya'ni ma yatasaaluna anhu. Ini dia udah mulai balaghah ini sebenarnya. Istifham pada mulanya nanya, tapi di sini bukan nanya gitu. Ini bagian dari mufradat yang penting dijelaskan menurut si mufassir. Apa itu? Tafkhimu, menganggap besar. Sya'ni, keadaan. Ma yatasaaluna anhu, sesuatu yang mereka pertanyakan. Insya Allah kebayang. Nabi diutus dibangkitkan membawa ajaran. Singkatnya, terkait dengan surat ini, ajaran dimaksud adalah bahwa nanti setelah kematian ada kebangkitan. Informasi ini membuat heboh masyarakat Mekah. Mereka bertanya-tanya. Pertanyaan mereka sekitar itu Allah rekam dalam Al-Qur'annya, lalu diinformasikan kepada kita dengan sebuah ayat yang berbunyi amma yatasaalun. Nah, itu istifhamnya namanya tafkhim. Kenapa mereka persoalkan itu informasi tentang kebangkitan yang dibawa oleh Nabi? Gara-gara mereka persoalkan, maka persoalan itu menjadi dianggap besar oleh mereka. Gitu maksudnya tafkhim. Persoalan besar. Selanjutnya, ka'annahu lifakhamatihi khafiyun jinsuhu. Oleh karena saking besarnya itu persoalan, khafiyun jinsuhu, maka tersembunyi jenisnya. Paham maksudnya? Besar masalah kebangkitan. Saking besarnya nggak ada yang tahu. Saking nggak taunya, maka nggak bisa digambarkan. Itu maksudnya khafiyun jinsuhu. Tuh. Fasu'ila anhu. Karena maka kemudian mereka jadi bertanya-tanya, kayak apa sih kebangkitan, gambarannya itu? Visualisasinya kayak apa sih? Kenapa begitu? Karena memang nggak ada informasi dari nenek moyang mereka melalui ajaran yang selama itu mereka terima. Nggak ada tuh istilah kebangkitan, nggak ada. Gitu. Itu namanya khafiyun jinsuhu. Wa qad kanat tasa'ulu min ahli Makkah anil ba'si fima bainahum. Yang dipertanyakan oleh ahli Mekah, penduduk Mekah, adalah anil ba'si, tentang kebangkitan. Fima bainahum, satu sama lain.
Kamu percaya nggak nanti ada kebangkitan? Enggak, nggak mungkin. Bukan cuma nggak percaya, nggak mungkin. Apalagi di banyak surat memang direkam oleh Nabi keingkaran mereka. Mereka datang ke Nabi lalu bertanya. Di surat Yasin apa itu? Ingat ayatnya Pak Jamal. Mamba'asana min marqadina haza. Bukan itu. Yang ada wahiyya ramim. Qul mayyuhyil 'idhama wahiyya ramim. Jadi seseorang yang ingkar kepada hari kiamat datang kepada Nabi dengan menggenggam abu, tulang-tulang ontak digenggam. Sampai depan Nabi, genggamannya itu dibuka sambil berkata, Qul, katakan ya Muhammad, mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Lalu dijawab, Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Ya, itu yang dimaksud qad tasa'ulu min ahli Makkah anil ba'si fi ma bainahum. Au yas'aluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin anhu istihza'an. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kiamat, baik tentang kebangkitan, baik kepada Nabi Muhammad atau kepada orang-orang yang sudah beriman pada saat itu, bukan karena ingin tahu, bukan cuma sekedar mengingkari, tetapi istihzaan, mengejek. Insya Allah kebayang, ngejek. Apalagi dalam dunia politik sekarang, kelompok masing-masing pada mengejek. Tuh kayak begitu dulu ngejek. Apaan itu dan seterusnya. Istihzaan anin naba'il azim. Maksudnya anin naba'il azim adalah an khobar yaumil ba'si. Informasi tentang kebangkitan. Al-muhim, yang sangat penting. Nah, di sini mufasir menjelaskan bahwa hari kebangkitan itu penting. Sudah kebayang pentingnya. Kebayang atau tidak, bagi kita yang beriman, luar biasa sangat menentukan keimanan kita. Keimanan kita. Bagaimana itu rasionya? Nabi ditanya oleh sementara sahabat, Ayul a'mal afdol. Pekerjaan apa yang paling afdol? Tuh yang ditanya pekerjaan. Tapi jawabnya al-iman billah. Iman kepada Allah. Iman itu adalah kerja. Iman dan kerja ibarat dua sisi mata uang. Nggak ada artinya tuh iman kalau nggak ada amal. Nggak ada artinya tuh amal kalau nggak ada iman. Maka dari struktur ayat dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut iman kepadanya, langsung iman kepada hari akhir. Ya dah? Boleh saya kasih contoh ayatnya, umpamanya. Al-Baqarah ayat 62. Banyak yang lain. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir. Tuh. Sesungguhnya orang beriman, umat Nabi Muhammad, Yahudi, umat Nabi Musa, An-Nasara, umat Nabi Isa, was-sabiin, penyembah bintang, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara mereka yang iman kepada Allah dan hari akhir? Tuh Allah hari akhir, Allah hari akhir. Gak menyebut rukun iman yang lain, padahal semuanya ada 6.
Apa kata para mufassir? Iman adalah amal, orang beramal yang ada dalam pikirannya pasti balasan. Balasan udah disediakan oleh Allah. Kapan? Pada hari akhir. Hari akhir itu nggak mungkin ada sebelum ada kebangkitan. Kebangkitan itu belum ada sebelum ada kiamat. Kiamat itu nggak ada kalau nggak ada hidup. Jadi kurang lebih penting jadinya. Sebab bukan cuma kita yang harus menganggap hari kebangkitan itu penting untuk menuju akhirat. Tetapi Allah sendiri yang memiliki hari kebangkitan, hari pembalasan, itu jauh lebih merasa lebih penting terjadinya. Kenapa dia merasa lebih punya kepentingan? Karena selama ini di dunia ini dia dituduh seolah-olah lewat perkataan dan perbuatan hari kiamat nggak ada. Hari kebangkitan nggak ada. Surga neraka nggak ada. Oh, banyak sekali yang kayak begitu dan itu direkam. Nah, karena anggapan dari sikap dan kata-kata hambanya kayak begitu, maka bisa dirasakan. Saya akan buktikan. Kalau saya dituduh nanti nggak membalas, nggak memberikan pembalasan terhadap amalan, saya buktikan. Yaitu pada hari kiamat. Yaitu setelah kiamat ada kebangkitan, setelah kebangkitan ada akhirat. Di situ ada balasan. Atas dasar itulah kemudian disimpulkan bahwa Allah ketika menyebut rukun iman cuma 2, kecuali ada satu ayat yang lengkap. Amanar Rasul ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Itu lengkap. Tapi selain itu semuanya cuma 2. Man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, itu di sini mufassir mengatakan penting. Ya, an khabar yaumil ba'sil muhim. Wa huwa bayanu sya'nil mufakham. Itu adalah menjelaskan. Jadi ayat yang berbunyi an-naba'il azim menjelaskan sya'nil mufakham. Sya'ni keadaan. Sesuatu atau urusan yang dibesarkan. Dalam keseharian kita juga nggak akan jadi heboh masyarakat kalau ada persoalan nggak besar. Yang dihebohkan oleh masyarakat karena persoalan itu besar. Nah, demikian juga berkaitan dengan kebangkitan. Al-Quran sendiri mengatakan itu adalah naba azim. Tanpa azim, sebenarnya naba kandungan maknanya sudah besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayatnya berbunyi begitu. Lalu apa keterangannya? Yataraddadun. Yang dimaksud mukhtalifun yataraddadun fihi. Mereka mundur maju, mutaraddid. Ragu, bimbang. Antara apa? Bainal iqrar. Ada nih, orang kemana? Di bawah itu yang sebelah kiri itu yang biasa ikut rekam. Itu suara ibu tuh. Ada suara apa itu? Bainal iqrar wal inkar. Antara mengiyakan dan mengingkari. Wa bainal isbat wan nafi. Sama ini. Antara mengiyakan dan menidakkan. Tuh, penjelasan dari mukhtalifun. Berikutnya. Kalla, kan ada kalla saya'lamun. Ini lagi dijelaskan. Rad'un lahum wa zajrun. Kalla itu kan artinya tidak sekali-kali. Kalau tinjauan balaghah, kalla artinya disebut sebagai ada taukid. Pasti. Kita kalau lagi ngomong, lawan bicara ragu-ragu. Terus kita kasih kata pasti itu kalah. Dalam kajian bahasa yang semangat maknanya kayak begitu disebut rod-on.
Rad'un artinya ngetok. Ada kucing lagi berantem. Mau dipisahin, cuma dengan isyarat saja dia nggak bisa misah. Hush, hush, bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya diketok nggak tuh kucing yang satu. Ketok, bisa. Itu maksudnya rad'un lahu wa zajar. Zajar gerentak. Mereka mengingkari kebangkitan. Allah tahu betul sebatas apa keingkarannya. Dikasih tahu tanda-tandanya, bukti-buktinya Allah Maha Kuasa, masih saja ingkar. Akhirnya Allah gentak gitu. Kalla saya'lamun, itu dia kalla. Liraddil kalam al-mutaqaddim wa nafyihi. Fungsinya ngetok, fungsinya kalla untuk menolak pembicaraan sebelumnya. Wa nafyihi, dan menafikan. Sebelumnya yaitu yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu yang sebelumnya. Warrad'u anit tasa'uli. Rada itu memberikan penolakan terhadap pertanyaan. Apalagi wal wa'id. Wa'id artinya ngancem. Atas keingkaran alaihi, terhadap kiamat, terhadap kebangkitan. Saya'lamun ma yahullu bihim. Pasti mereka akan mengetahui apa yang akan menimpa mereka ala inkarihim, atas keingkaran mereka terhadap kebangkitan. Ini sekarang nih, banyak nggak yang ingkar dengan kebangkitan? Bukan saja yang tak iman kepada Allah. Bisa jadi yang iman kepada Allah juga masuk kategori ingkar. Udah kebayangin? Saya sedikit cerita. Ada sebuah buku ditulis seorang bangsa Mesir, Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dari salah satu bab kajiannya tentang mati, al-maut. Apa kata dia? Ada satu kata dalam hidup ini yang sangat diyakini oleh umat manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, termasuk kita, diyakini adanya. Apa itu mati? Nggak ada manusia yang ingkar terhadap mati. Nggak ada. Tetapi kata dia pada saat yang sama, di samping yakin seyakin-yakinnya, juga ingkar seingkar-ingkarnya. Tuh, coba. Bagaimana itu bisa dibilang begitu? Karena ingkar atau tidaknya akan dilihat dari perbuatan. Ada orang beriman termasuk kita yakin sama kematian, tapi perbuatannya justru memberikan cerminan tidak yakin terhadap kematian. Buktinya apa? Nggak pada bawa bekal, masih banyak pada maksiat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini juga gitu. Mereka saya'lamun, pasti akan tahu. Apa yang mereka perselisihkan menunjukkan keingkaran mereka. Itulah dia pentingnya kalla. Kemudian ditambahin lagi. Summa kalla saya'lamun, takkid, penegasan, wa takrir, dan pengulangan. Apa tujuannya? Lil mubalaghah. Mubalaghah artinya secara harfiah berlebihan, bersangatan. Udah kebangetan, gitu kurang lebih. Mubalaghah. Waji'a bi kalimati summa. Bukan cuma berulang menunjukkan sebagai mubalaghah, tetapi disambung dengan kalimat summa.
Itu udah bertambah-tambah. Apa tujuannya? Lil is'ar, untuk menimbulkan rasa bi annal wa'id, bahwa ancaman asani yang kedua asyaddu minal awal, lebih keras dari yang pertama. Jadi kalla saya'lamun, pertama rada, pada saat yang sama itu ancaman. Nanti kamu tahu ya, tahu rasa. Diulangi itu ancaman. Diulanginya pakai tambahan summa, bukan fa, bukan wa. Nah, itu juga menambah, menunjukkan lebih dahsyat lagi yang kedua. Oke, berikutnya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami menjadikan bumi ini terhampar? Bukan sekedar terhampar, mumahada, tapi muzallalah, ditundukkan. Sehingga saking ditundukannya, firosa, kayak tempat tidur. Menimbulkan rasa senang. Bapak Ibu, suatu ketika tur ke mana lah, luar negeri apalagi. Terus sudah disediakan hotel. Pas masuk ke hotel, kamar tidurnya terhampar. Padahal habis jalan capek. Bagaimana rasanya? Itu kehidupan di bumi yang serba didukung oleh sunnatullah, model perasaan yang muncul sejatinya harus seperti ketika kita digiring oleh pegawai hotel masuk ke kamar tidur, berhampar. Tuh, maka disebut firosha. Firosha tempat tidur. Lalu diperjelas lagi, kal mahdi. Mahdi itu buayan. Fi qaulihi ta'ala, seperti disebut dalam firman Allah Ta'ala, alladzi ja'ala lakum al-arda mahda. Surat Toha. Dalam ayat lain juga Allah menyebutkan, dialah yang menciptakan buat kamu, buat kita. Bumi itu mahda, seperti buayan. Udah kebayang buayan? Punya anak, punya cucu, nggak mau tidur dia. Kecuali di gendongan. Asal ditaruh aja di tempat tidur. Dia melek, dia bangun. Ditaruh di tempat tidur, dia melek. Ditaruh di ayunan, pules. Enaknya di ayunan. Hidup di bumi ini sebagai bagian dari kekuasaan, kehebatan Allah, dijadikan kal mahdi, seperti dalam buayan. Ada nggak di antara Bapak Ibu ini yang mau meninggalkan hidup di dunia, pindah ke akhirat? Enggak, kayak model itu tadi di ayunan. Terus di ayun tuh bayi pules. Oke? Tuh ayunan berhenti, nangis dia. Itu gambarannya. Kan tajam sekali itu perumpamaan. Itu yang dimaksud alam naj'alil arda mihada. Ya. Wal istifham litakrir. Istifhamnya ini juga keluar dari arti sebenarnya. Pada mulanya nanya. Kan ada alam naj'alil arda mihada. Itu kan istifham. Di sini disebut litakrir. Litakrir artinya statement. Sungguh kami menjadikan bumi itu sebagai buayan. Wahaza, Pak Jamal, nggak bisa digeser itu ya. Saya nggak boleh salah satu kalimat pun. Apa namanya? Ketutupan itu. Ketutupan gambar. Kalau nggak bisa ya memang saya harus nengok-nengok sini. Lihat buku. Ya. Wal istifham litakrir. Wahaza bad'un bibayanil qudrah alal ba'si. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Cuma ya agak terganggu sedikit. Wahaza bad'un. Tuh. Itunya terus ketutup.
Jadinya nggak boleh saya salah. Ya. Saya ulangi, wa hadza bad'un bi bayanil qudrah 'alal ba'si. Jadi ayat yang berbunyi alam naj'alil arda mihada. Nah, Allah mulai menjelaskan. Menjelaskan apa? Kekuasaannya atas hari kebangkitan. Mereka kan mengingkari. Mengingkarinya mengandung arti bahwa menuduh Allah nggak kuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Bagaimana caranya? Bitazkir bi ba'di ajaibil kaun, yaitu dengan menyebutkan sebagian keluar biasaan ajaib. Keluar biasaan apa? Al-kaun, alam semesta. Ya. Allati abda'aha Allah, yang dia ciptakan. Oke, insya Allah dipaham. Selanjutnya autada wal jibala autada lengkapnya. Litasbitil ardi. Autad artinya pasak, patok. Kalau nyancang kambing di lapangan kan harus pakai patok. Gunung fungsinya kayak begitu. Kalau bikin kemah di lapangan, ikat-ikat tambang, cang-cang ke sana ke sini kan harus pakai patok. Gunung, kata Allah yang bikin, itu berfungsi sebagai patok. Agar bumi tidak goyang, kokoh. Nah, ini lagi dijelaskan. Autada litasbitil ardi, untuk mengokohkan bumi. Kama butul khiyamu bil autad. Seperti halnya kemah menjadi kokoh karena watad, yakni patok. Watad itu jam watad, autad maksudnya jam watad. Wa huwa ma yudaku fil ardi, yaitu yang diketok, yang ditanam di dalam tanah. Lirabti hibalil khaimah, untuk mengikat tali-tali kemah. Allati tushaddu biha, kemah yang diikat dengan tali itu. Iya. Azwajan, wa ja'alnakum azwajan, berpasangan. Apa maksudnya? Zukuran wa inasa, laki dan perempuan. Nah, dalam konteks ini itu bagian dari kekuasaan Allah. Gitu. Jika Allah menjawab keingkaran mereka terhadap kiamat. Ya, berikutnya. Subata, ada naum malam itu subata, rohah, artinya istirahat, li abdanikum, buat badan kalian, biqat'il harakati wa iqafiha, dengan sebab kita memutus gerak, maksudnya aktivitas, wa iqafiha, dan memberhentikannya. Luar biasanya capek karena aktivitas keseharian dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Akhirnya pulang terus tidur. Nah, tidur itu bagian dari kekuasaan Allah. Bahkan dalam konteks ayat lain, tidur itu adalah nikmat. Paham itu? Dan saya tahu betul, makanya kalau ada yang lagi tidur di kelas, saya diemin. Malah saya doain kalau bisa pada tidur semua. Kenapa? Karena tidur itu kan nikmat. Pak Jamal udah mulai ngantuk nih kelihatannya. Saya doain biar pules. Li'ikafir. Dulu lagi perang apa itu? Bukan perang Badar. Yang kalah umat Islam, perang apa ya, habis perang Badar itu. Ya, kita teruskan. Libasa. Waja'alna laila libasa. Artinya kalibas. Libas artinya
pakaian. Fisatri, dalam segi menutup. Insya Allah udah kebayang. Malam itu punya sifat menutup. Yang tadinya kelihatan jadi enggak. Kalau siang kelihatan, kalau malam enggak kelihatan. Maka orang beraktivitas yang tidak ingin diketahui oleh orang lain karena negatif, kejahatan, itu akan dilakukan pada malam hari. Itulah namanya menutup. Seperti halnya pakaian, menutup. Ada bagian yang nggak enak dilihat oleh orang lain dan memang menurut syariat harus ditutup, maka ditutup. Ditutupnya dengan apa? Pakaian. Tuh, ya. Wa huwa ma yalbasuhul insan, yaitu yang dipakai oleh manusia lisatri jismihi, untuk menutup badannya. Ai annahu ta'ala ja'ala laila ghita'an. Artinya Allah menjadikan malam itu sebagai penutup. Yastatiru bizulmatihi man aradal ikhtifa. Malam itu bisa dengan kegelapannya bisa menutup orang yang ingin bersembunyi. Itu yang dimaksud wa ja'alna laila libasa. Jangan sekedar itu yang dipahami dalam pikiran kita. Tapi itu adalah menunjukkan kemampuan, kehebatan, kekuasaan Allah. Umpamanya wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah mempertukarkan malam dan siang. Nah, ini kita kebetulan siang, ntar malam, besok siang lagi. Udah terasa belum bahwa itu adalah kekuasaan Allah? Harus terasa. Umpamanya, gara-gara pergantian siang dan malam, jam dan hari, hari dan minggu, minggu dan bulan, bulan dan tahun, itu akhirnya gigi pada ompong. Tuh gitu. Itu kekuasaan Allah. Rambut jadi pada putih. Kuku jadi pada panjang. Tapi ada tulang-tulang di bagian tubuh yang nggak panjang walaupun bergantian. Itu kan bagian dari kekuasaan Allah. Gitu Allah ngajak berpikir. Oke, wa ja'alna nahara ma'asya. Tuh ada kata ma'asya lagi dijelasin. Dari kata asya ya'isu ais. Ma'isya, ma'asya, sim zaman. Waktu, mencari kehidupan. Waktan tuh. Lil tahsil asbabil ma'as, yaitu waktu untuk memperoleh rizki sebagai penyebab kehidupan. Awil ma'ayish, ma'ayish yakni kebutuhan hidup itu sendiri. Kemudian dalam ayat juga ada kata sab'an, sab'a samawat, 7, maksudnya 7 lapis langit. Ada kata syidada, ay sab'a samawat qawiyah, muhkamah. Artinya 7 lapis langit yang kokoh. Muhkamah artinya pas. Sesuai dengan hukum Allah. Dari kata hukum. Hukum Allah dalam konteks alam semesta adalah sunnatullah. Yang kemudian dibahasakan dengan hukum alam. Tuh, umpamanya apa? Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu muhkamah sesuai. Sementara asap membumbung tinggi ke udara. Itu muhkamah namanya. Laut, tuh, asin. Itu muhkamah. Dan seterusnya. Itu namanya muhkamah. Semua Allah ciptakan alam semesta itu dengan kokoh, muhkamah, pas. La yu'assiru fiha mururuz zaman. Tidak diberi pengaruh oleh perjalanan waktu. Sekarang hari apa? Sabtu.
Matahari tadi terbit dari timur, terus terbenam di barat. Habis Sabtu, Minggu. Nah, dia nggak terpengaruh. Umpamanya gara-gara Minggu dia libur terbit. Ada nggak begitu matahari libur terbit? Kecuali matahari itu yang di sebelah Ramayana, ya, itu mau udah lama libur kayaknya. Nah, itu bagian dari kekuasaan Allah. Walatas da'u, ya, pihak samain, tidak terpengaruh, tidak terpecah. Matahari apa namanya langit. Lalu dalam ayat ada kata sirajan, siraj lampu. Apa itu? Mayudi wa yunir, yaitu yang memberi cahaya dan memberi sinar. Cahaya matahari, yunir. Tapi kalau bulan yudi, dia memberi sinar karena pantulan. Wahaja, wahaja artinya wakoda, menyala, mutala liat, berkilau. Wal muradu bihi as-syams. Tuh yang dimaksud siroja adalah matahari. Berikutnya ada kata wal mu'sirati. Apa itu maksudnya? As-suhub, awan. Wal ghuyub, juga awan yang mengandung hujan. Allati hanalaha, yang tiba saatnya nanti antuk siral ma, dia memeras air. Fayasqutu minha, maka kemudian air itu jatuh dalam bentuk hujan. Hujan yang bagaimana? Sajjaja, hujan yang lebat. Ai matoron sobbaba kasiral hutul. Hutul dari kata turun, hafal. Iya. Nah, itu beberapa mufradat yang menurut mufasir penting dijelaskan, sehingga diharapkan setelah itu kita menjadi membaca bersama paham. Paham intinya, yaitu ayat 1 dan sampai ayat 16, Allah cerita tentang kekuasaannya, kehebatannya, dalam rangka memberikan informasi kepada orang yang mengingkari kebangkitan. Dia tidak berkata, aku mampu membangkitkan. Tidak. Tapi dia bercerita dengan mengajak berpikir kepada kita tentang kekuasaannya di hadapan kita. Yaitu dia ciptakan bumi, dia ciptakan gunung, dia ciptakan matahari, dan seterusnya. Iya, baru berikutnya. Ja'a fil hadis alladzi akhrajahu Turmuzi. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Dari siapa? Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Umar yang mana? Umar bin Khattab. Tuh. Apa kata dia? Afdalul hajj, kata Nabi. Haji yang paling baik, paling afdal adalah al-ajj was-sajj. Apa al-ajj? Raf'us saut bitalbiyah. Mengangkat suara, mengeraskan suara saat talbiyah. Jadi talbiyah bagi laki-laki sunnahnya keras. Tapi kalau bagi perempuan sunnahnya pelan. Keras. Kalau udah habis tenaga, mulai pelan. Sampai dia pules di kendaraan, kah? Umpamanya. Nah, itu pulesnya dalam rangka talbiyah. Maka dicatat sebagai talbiyah. Dalam hadis ini ada kata saj. Itu yang dimaksud. Kan di ayat tadi An-Naba ada saj. Ma'an sajjaja. Apa itu saj? Iraqatu damil hadji. Iraqa menumpahkan dam darah. Hadji dam. Atau bisa juga korban Idul Adha.
Air dam, karena damnya dam nusuk. Ya, air dam. Coba bayangkan ketika menyembelih hewan, kerbaukah, sapikah, atau kambingkah. Pas sampai ke kerongkongan, putus saluran darahnya, oh dia mancur. Kayak begitu makna sajajah. Dan ketika Allah turunkan air hujan yang bermula dari awan, mengandung air yaitu kuyung, kemudian diperes seolah-olah begitu. Allah memeres wal mu'sirati ma'an sajjaja mu'sirat pada mulanya artinya diperes. Seolah tuh awan diperes. Kayak model kita meres santan. Turun santannya. Tapi lebih dari itu Allah menggambarkan sajja itu adalah seperti darah yang keluar dari hewan yang sedang disembelih. Kata kita, kadang-kadang budaya kita, hujan deras itu kita berkata, kayak ditumpahin dari langit itu hujan. Oh, gitu. Itu dia kandungan makna sajajah yang sedang dijelaskan. Lalu si mufassir mengambil keterangan tambahan dari hadis. Ya, terus habba. Tuh, habba. Kan ada tuh di ayatnya habba wa nabata. Ma yuqtatu bihil insan. Yaitu yang menjadi bahan makanan manusia. Ya. Apa contohnya? Kalhintoh, gandum. Wasyair, semacam gandum. Kalau saya lihat di kamus Jawawut, apaan ya? Saya juga belum tahu Jawawut. Azurroh. Nah, gandum, syair, zurroh, gandum, jagung, lalu padi, itu masuk kategori habba yang disebut di dalam surat An-Naba itu. Iya. Baru kemudian Allah menyebut wanabata dan tumbuhan. Apa itu? Matuk tatu bihid dawab, yaitu yang dijadikan makanan buat binatang ternak. Minat tibni wal hashish, berupa rumput. Tibni sama rumput juga. Baru kemudian menyebut lagi wajannat alfafa. Apa jannat? Basatin, kebun, wahadaik, dan taman. Ya. Jadi kalau disebut jannat, bisa basatin, bisa hadaik. Bisa juga bergabung dua-duanya. Ada pepohonan yang berbuah-buahan, kemudian di bawahnya juga ada rerumputan dan bunga-bunga. Jannatin itu jam'u jannah, jamaknya jannah. Alfafa artinya multafatul asjar wal aghsam. Alfafa artinya belepit. Tahu belepit? Tahu nggak? Insya Allah. Kita lagi nyuci baju, terus dilepit. Dilepit. Nyuci spray, terus dilepit. Mau dilepit kek, mau dilipat kek. Nama saja. Coba bayangkan kalau kita ke kebun raya. Pepohonan sudah luar biasa besar dan batangnya berdekatan, akhirnya cabang-cabangnya satu sama lain saling menumpuk apa tidak? Tuh, gitu. Itu maksudnya jannatin alfafa. Maka kalau kita punya kebun kayak begitu, pada senang. Kenapa? Karena betapapun teriknya matahari tetap adem gitu. Nah, ini lagi dijelaskan. Alfafa multafatul asjar. Yaitu pepohonan yang batang-batangnya saling bertumpuk berhimpitan. Wal akson, akson cabang. Yaltafu ba'duha bibak. Satu sama lain saling melipat, bertumpuk, bersentuhan. Gitu. Ya, berikutnya. Apa itu berikutnya? Sababun nuzul ya.
Oke, sebentar. Sebentar ya. Ini Sababun nuzul. iya, iya. Nah, babun nuzul nih. Masih ada waktu Pak Jamal ya? Masih? Ah, iya. Nanti tolong dikasih tahu aja. Saya kan asik aja ini menerangkan. Sababun nuzul, yakni nuzulil ayah. Turunnya ayat. Ayat pertama, amma yatasaalun. Akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim Anil Hasan Al-Basri qala. Lamma bu'isan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dibangkitkan, nah kebayang tuh pikiran kita. Di kota Mekah, dia terima Iqra, terus itu namanya dibangkitkan. Lalu apa namanya? Mulai banyak cerita. Kenapa? Ja'alu yatasaaluna, ja'alu ya? Yatasaaluna bainahum. Akhirnya satu sama lain di antara mereka pada bertanya-tanya. Bang Nabi itu dia. Pantas jadi Nabi. Buat apa? Dan seterusnya itu yatasaaluna bainahum. Terus panazalat. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tuh, itu sebab turunnya. Informasi berdasarkan tadi Ibnu Jarir dari Abi Hatim, dari Hasan Basri. Baru kita masuk tafsir. Ya. Tafsir. Zakarallahu ta'ala 'alal musyrikin tasa'ulahum an yaumil qiyamah. Begitu dulu. Oh, bukan zakaro, yazkuru ya, karena gara-gara ketutupan. Yazkurullahu ta'ala 'alal musyrikin tasa'ulahum an yaumil qiyamah. Allah menyebutkan apa? Tasa'ulahum. Tasa'ulahum, tanya-tanyanya mereka. Mereka siapa? Musyrikin. Tentang apa? Tentang hari kiamat. Tuh, di sini tentang hari kiamat. Jadi memang nanti kita temukan ada empat kemungkinan yang dimaksud naba azim. Yang pertama kebangkitan, kedua hari kiamat, yang ketiga kenabian, yang keempat tentang Al-Quran. Di sini tentang hari kiamat. Kenapa Allah menyebutkan inkaran liwuku'ihim? Maksudnya disebutkan tanya-tanya yang dilakukan oleh musyrikin Mekah karena mereka ingkar terhadap hari kiamat. Itu maksudnya ingkar. Inkaran liwuku'iha, mengingkari kejadiannya. Fayaqulu, maka Allah yang berkata amma yatasaalun, tentang apa yang mereka persoalkan. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yaitu yang mereka perselisihkan. Apa maksudnya? Ai an ayyi syai'in yatasaalul musyrikun min ahli Makkah. Artinya tentang apa yang sedang dipersoalkan oleh penduduk Mekah. Wa ghairihim, dan juga yang lainnya, fima bainahum. Persoalan itu mereka pertanyakan satu sama lain di antara mereka. Summa ajaballahu ta'ala an hadzal su'al biqaulihi. Kemudian Allah menjawab pertanyaan ini dengan firman-Nya, anin naba'il azim. Ai anil khabaril muhim al-ha'il. Artinya tentang berita yang penting. Al-ha'il, yang menakutkan. Nah, itu yang menakutkan. Al-azim sya'ni. Azim yang besar.
Sya'ni keadaan, gambarannya. Alladzi ikhtalafu fi amrihi, yaitu yang mereka perselisihkan kejadiannya. Apa iya terjadi? Itu fi amrihi. Kayak apa bentuk perselisihan yang membuat mereka ragu? Baina mukadzib wa musaddiq, antara mendustakan dan membenarkan. Bahasa enaknya sebenarnya antara mengiyakan, mengiyakannya musaddiq, antara meniadakan dan mengiyakan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami suasana kebatinan yang seperti itu umpamanya? Kayaknya Indonesia ini mau jadi seperti Uighur, gitu umpamanya. Apa iya? Apa benar? Itu baina mukadzib wa musaddiq. Iya, wa kafir wa mu'min bihi, antara ingkar dan percaya. Wa munkir wa mukir, sama saja, antara mengingkari dan mengiyakan. Wa syak wa musbit, antara ragu dan tidak. Apaan itu? Wa huwa yaumul ba'si ba'dal maut, yaitu hari kebangkitan setelah kematian. Kama haqqallahu anhum biqaulihi, seperti Allah juga ceritakan kepada kita tentang anggapan mereka itu terhadap kiamat dalam firman-Nya, in hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan ini cuma di dunia saja, gitu bahasanya. Namun tuanah ya, kita mati kita hidup. Wa manahnu bimabusin, nggak ada kebangkitan. Tuh, Allah cerita. Kayak begitu bentuk keingkarannya. Jadi Allah bukan ngarang-ngarang. Memang mereka begitu. Wa qaulihi, ataf dari biqaulihi. Dan seperti firman-Nya yang lain, manadri mas-sa'ah. Kami nggak tahu tuh apaan itu kiamat. Inna dzunnu illa dzanna. Paling kami cuma menyangka-nyangka saja. Iya kali, gitu. Kan ini uslub ejekan. Wa ma nahnu bimustaiqinin. Sama sekali kami nggak yakin. Gitu. Wa qala Mujahid fi tafsir An-Naba'il Azim, seorang mufassir Mujahid namanya, dalam menjelaskan An-Naba'al Azim, huwal Qur'an. Tuh, tadi saya sebutkan. Yang dimaksud Naba' Azim adalah Quran. Waqala Ibnu Katsir wal Azhar al-awwal. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir, yang lebih benar, Azhar, adalah yang pertama, yaitu tentang kebangkitan. Ai annahu al-ba'su ba'dal maut. Kebangkitan setelah kematian. Liqaulihi ta'ala, alladzi hum fihi mukhtalifun, yaitu yang mereka perselisihkan. Wa qala Ar-Razi innahu yaumul qiyamah. Menurut Imam Ar-Razi, yakni Fakhruddin Ar-Razi, yang dimaksud An-Naba' Azim adalah yaumul qiyamah. Wa huwal aqrab. Oh, banyak. Nah, sekarang bagi kita nggak usah bingung. Semuanya berita besar. Baik tentang kebangkitan Nabi Muhammad, kebangkitan setelah kematian, terus Al-Quran, terus hari kiamat, kan perkara besar. Lalu bagaimana mengambil sikapnya? Nggak usah diurusin, nggak usah dipikirin. Itu pasti terjadi. Yang penting bagaimana kita membangun diri agar bisa mensikapi kiamat secara kebangkitan, secara proporsional, secara seharusnya. Bagaimana? Yaitu beramal soleh. Iya, berikutnya. Nih. Wal muradu minal istifham tafkhimul amri wa ta'zimuhu. Yang dimaksud dari istifham amma yatasa, itu kan istifham. Apa itu? Tafkhimul amri. Menganggap besar sesuatu yang dipertanyakan, yaitu kebangkitan. Nah, besar ini bukan menurut kita, menurut Allah. Kalau Allah saja menganggap besar,
akan menjadi lucu, kurang ajar gitu kurang lebih kalau kita menganggap kecil. Sudah kebayang itu. Nah, itu kan menjadi alat koreksi buat diri kita. Ya, bukan cuma menganggap besar, tapi takjibus sami'in min amril musyrikin. Menimbulkan rasa heran terhadap pendengar tentang perkara urusan pikiran orang-orang musyrik terkait hari kebangkitan. Itu terkandung makna itu di dalam istifham. Berikutnya, wa iradul kalam fi suratis su'al wal jawab aqrab ila tafhim wal idah. Memaparkan pembicaraan dalam bentuk tanya jawab menurut Imam Ar-Razi akrab itu lebih dekat untuk bisa dipaham dan lebih jelas. Paham itu? Tanya jawab. Bahkan banyak buku-buku fikih, buku-buku yang lain juga disusun sedemikian rupa dalam bentuk tanya jawab. Apa yang dimaksud dengan syarat dalam sholat? Itu pertanyaan. Terus dijawab. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu. Harus ada syarat. Mau masuk pegawai negeri, syaratnya ijazah. Itu syarat. Terus dalam konteks sholat, apa itu sholat? Pertanyaan, tapi dijawab. Sholat adalah perkataan dan perbuatan. Diawali takbir, diakhiri salam. Itu. Nah ini kayak begitu. Kenapa? Agar mudah dipaham dan lebih dekat untuk bisa dipaham. Amma yatasaalun, tanya. Terus dijawab. Anin nabail azim. Emang kenapa? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Dijawab lagi. Kalau memang mereka masih tetap ingkar, padahal aku sudah tunjukkan tanda-tanda kekuasaanku. Ya udah, kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Nah, bentuk tanya jawab dalam Al-Qur'an yang tersurat, kayak ini tersurat. Itu jauh lebih mudah. Sebab ada ayat-ayat Al-Quran, menurut kacamata balaghah, itu sebenarnya tanya jawab. Harus ditangkap lewat ilmu, namanya ilmu balaghah. Paham atau tidak itu? Saya berilustrasi, gambaran dulu. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Kayak apa sih gambaran suratnya? Suratnya sama dan sebangun dengan surat yang kita terima dari anak kita di luar negeri yang sedang belajar. Kemudian si anak kirim surat kita kepada kita, isinya kegembiraan, kebahagiaan, berita gembira. Kita baca di rumah. Tuh, terjadi interaksi apa tidak dengan si anak lewat surat. Kalau suratnya informasi tentang kegembiraan, kita ikut gembira. Tapi kalau surat si anak itu ceritanya tentang kesedihan, kedukaan, apalagi ada musibah, kita ikut sedih atau tidak? Nah, sejatinya ketika baca Al-Quran kayak begitu. Maka ketika kita posisikan batin, interaksi batin kita terhadap ayat yang kita baca, nah itu juga sudah tersirat tanya jawab. Ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil tuh. Terus batin kita, kenapa saya dipanggil? Allah jawab, kutiba alaikumusiyam. Kamu wajib puasa. Oh, enggak biasa puasa. Berat. Terus Allah jawab lagi, enggak berat. Umat-umat terdahulu juga pada diwajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Apa tujuannya? Nanya lagi. Allah jawab lagi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mereka tanya lagi, lama apa sebentar sih? Enggak lama. Ayyamam ma'dudat, cuma beberapa hari saja. Mereka tanya lagi, kalau lagi sakit atau dalam perjalanan bagaimana? Kuntum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Bagaimana kalau usianya udah tua, udah sepuh, sedang hamil besar, sedang menyusui, bekerja berat? Kan hanya itu dalam batin. Akhirnya Allah jawab lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Yang kayak begitu bayar fidyah. Nggak usah diqadha. Apalagi sakitnya udah menaun. Nanya lagi, apaan itu fidyah? To'amu miskin. Tuh, ada tanya jawab apa enggak? Harus kayak begitu. Itu namanya baca surat. Oke, kembali ke sini. Apa tujuannya di samping akrab ila tafhim wal idah, yaitu tasbitul jawab fi nufusin nas as-sa'ilin, memantapkan jawaban ke dalam jiwa yang menanya, kama fi qaulihi ta'ala, seperti contoh lain dalam firman-Nya, limanil mulkul yauma. Hari ini siapa yang jadi raja? Gitu? Hari kiamat. Maka dijawab oleh Allah, lillahil wahidil qahhar. Bagi Allah, kepunyaan Allah yang esa, yang maha gagah. Tuh kayak begitu. Tapi yang menarik tadi, bukan hanya dalam bentuk tanya jawab secara tersurat kayak begini saja. Tapi juga memang semuanya adalah tanya jawab secara tersirat. Summa raddallahu ta'ala alaihim mutawaidan inkarahum al-qiyamata biqaulihi. Kemudian Allah menjawab. Kan amma yatasaalun tanya. Kemudian Allah menjawab. Jawabannya itu mutawaidan, sambil ngancem. Kenapa pakai ngancem? Inkarahum. Karena mereka ingkar. Terhadap apa? Terhadap kiamat. Kayak apa jawaban yang sambil ngancem karena keingkaran mereka? Kalla. Jawaban. Ada tersirat makna ngancem. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Ai la yambagi lahum ayyahtalifu fi sya'nil ba'si. Ini bahasa lembutnya. Artinya nggak pantas kalian, mereka, kita termasuk memperselisihkan, meragukan terkait kebangkitan. Bahwa hak la raiba fihi. Itu benar. Dan nggak ada keraguan. Wa saya'lamul ladzina yakfuruna bihi, dan orang-orang kafir terhadap kebangkitan yang mereka ingkari pasti akan tahu. Apanya? Akibat takdzibihim. Akibat resiko pendustaan mereka. Nggak usah pada waktu itu saja, di zaman Nabi berdakwah, musyrikin Mekah. Nih sekarang banyak banget. Udah diingatin, diingatkan oleh para ulama, para habaib, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Bahkan dianggap slow saja. Ya tidak? Nanti dalam hati kita kurang lebih gitu, nanti pada tahu akibatnya. Karena mereka ingkar. Ya. Wa kalimat kalla rad'un lahum wa zajar. Tadi ini udah jelaskan sebenarnya. Kalimat kalla merupakan roda, yaitu pukulan. Lahum bagi mereka dan gertak. Summa karrara rad'a wa zajar. Kemudian Allah mengulang pukulan itu bil jumlah asaniyah, dengan jumlah yang kedua. Apa maksudnya? Ai fal yazdajiru.
Maksudnya hendaklah mereka harus merasa digertak, digentak, diingatkan gitu. Ammahum fihi minal kufri wal kadzib wa takdzib. Tentang apa yang mereka ingkari dan mereka dustakan gitu. Ya. Gimana lanjut Pak Jamal? Fa innahum saya'lamuna qariban hakikatal amri. Pada kata kala saya'lamun, penjelasannya sesungguhnya mereka pasti akan tahu. Qariban, sebentar lagi, hakikatal amri. Hakikat persoalan yang sebenarnya. Idza halla bihimul azab. Kapan? Apabila mereka sudah menempati azab. Jadi diceburin ke neraka. Itu dah dia pasti tahu. Kalau lagi kiamatnya masih belum tahu dianggapnya. Kenapa begitu? Saking ingkarnya. Kiamat mah biasa aja. Kayak gempa yang terjadi dahsyat 8 skala Richter umpamanya. Biasa itu. Mati. Oke. Tahdid syadid wahaza, dan ini adalah tahdid ancaman. Syadid yang sangat keras. Wawa'id sama ancaman. Akid yang kuat pasti. Kalau ahlul ma'ani. Nah, ini balaghah. Para ulama balaghah ma'ani berkata, takrirur rad'i ma'al wa'id, mengulang pukulan rada bersama ancaman, dalilun ala ghayatit tahdid, menunjukkan klimaks tertinggi ancaman. Wafi summa, pada kata summa, isyarat ila annal wa'id as-sani, memberi isyarat bahwa ancaman kedua ablag minal awal, lebih baligh, lebih keras maksudnya ketimbang yang pertama. Summa auradallahu ta'ala ba'da mazahiri qudratihil azimah. Kemudian Allah mendatangkan, maksudnya menyebutkan apaan? Sebagian tanda-tanda kekuasaannya yang sangat besar. Ala khalqil asya, dalam hal menciptakan sesuatu al-ajibah yang mengagumkan, adalah yang menunjukkan ala kudratihi, atas kuasanya ala amril ma'ad wa ghairihi, yaitu terkait dengan ma'ad, mengembalikan, ada, yaitu membangkitkan dan lain-lain. Faqala mu'addidan, maka dia berfirman, mu'addidan, hal keadaannya menghitung tis'ata asya, 9 persoalan, tusbitu, yang mempositifkan, memastikan sihhatal ba'si, benarnya kebangkitan, wal hasyar, dan padang mahsyar, alladzi ankaruh, yang mereka ingkari. Apalagi watadullu ala qudratihi, dan 9 sesuatu itu yang akan disebutkan menunjukkan kekuasaannya ala jami'il mumkinat, terhadap segala yang mungkin. Wa ilmihi, menunjukkan ilmunya, bijami'il maklumat, dengan berbagai macam yang harus diketahui. Udah sampai sini Pak Jamal. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya dan umumnya buat kita sekalian. Apalagi jangan dianggap remeh terkait dengan hari kebangkitan.